Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan kedua teman saya akan menjelaskan materi tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelum materinya dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Fani Anida. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Dan ini teman saya, Kak Fredly, yang akan menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan serta macam-macam kebutuhan manusia. Dan selanjutnya teman saya, Kak Sugiyarti, yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, masalah ekonomi, dan kelangkaan. Oke teman-teman, selamat belajar dan menyaksikan. Pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Greek yaitu Yunani. Terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, ekonomia atau oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Ini dikemukakan oleh Xenophon. Jadi artinya tata laksana atau pengaturan rumah tangga. Ekonomi diakui sebagai ilmu pada tahun 1776. Ini ditandai dengan munculnya terbitnya buku ekonomi oleh Adam Smith yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Adam Smith ini kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab kemakmuran bangsa. Yang kedua, menurut Albert Mayer, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Yang ketiga, menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang keempat, menurut Lionel Robin, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan kelangkaan dengan menggunakan alternatif. Pengertian ilmu ekonomi secara umum. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha bagaimana manusia melakukan pembagian sumber daya yang tersedia secara efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia, atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak terbatas dengan pemuas kebutuhan yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Keinginan adalah hasrat dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. 3. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan akan barang mewah. Macam-macam kebutuhan manusia menurut waktu. 1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda, misalnya obat bagi orang yang sakit. 2. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak, misalnya tabungan dan jas hujan pada musim panas. Macam-macam kebutuhan manusia menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmania adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, misalnya makan, olahraga, dan istirahat.
2. Kebutuhan rohania merupakan kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia, misalnya beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Macam-macam kebutuhan manusia menurut subjeknya. 1. Kebutuhan individual adalah kebutuhan perseorangan atau individu, misalnya seorang membutuhkan alat bantu dengar dan kacamata. 2. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, misalnya jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Macam-macam kebutuhan manusia menurut wujudnya. 1. Kebutuhan material, yaitu kebutuhan yang dapat dilihat dan diraba, contohnya rumah, kendaraan, makanan, dan sebagainya. 2. Kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan yang tidak dapat dilihat dan diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya, contohnya pendidikan, kasih sayang, kesehatan, serta kebebasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, masalah ekonomi, dan kelangkaan. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada beberapa macam. Yang pertama, sifat alami manusia. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, lingkungan alam. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, kemajuan teknologi informasi. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Yang ketujuh, akulturasi budaya. Dan yang kedelapan, perdagangan internasional. Masalah ekonomi dan kelangkaan sering kita alami dan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan manusia memiliki banyak sekali kebutuhan yang akhirnya dapat menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri adalah individu yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya atau barang dan jasa yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi sarana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebutlah yang terbatas. Kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita atau alat pemuas kebutuhan tersebut tidak sebanding. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang lebih besar. Kelangkaan dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Masalah ekonomi dan kelangkaan. Penyebab kelangkaan tersebut sendiri adalah 1. Alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam terbatas. 2. Kerusakan sumber daya alam. 3. Keterbatasan manusia mengolah sumber daya yang ada. 4. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan 5. Peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana kebutuhan. Upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan memproduksi barang atau jasa untuk menambah kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia disebut juga barang. Barang dibagi menjadi dua, yaitu berupa benda dan jasa. Berupa benda, barang-barang itu sendiri contohnya handphone, laptop, rumah, dan lain-lain. Dalam bentuk jasa, guru mengajar, dokter mengobati, dan contoh lain-lain tentunya kalian bisa mencari sendiri. Terima kasih.